Sahabat langit, selamat datang di ruang penuh makna ini. Terima kasih karena sudah singgah, sudah meluangkan waktu, dan memilih untuk menonton video ini di antara ribuan tontonan lain yang berseliweran di layar ponselmu. Percayalah, tidak ada yang kebetulan. Kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kesalahan arah, melainkan bagian dari sebuah alur yang sudah digariskan. Ada pesan yang harus sampai, ada cerita yang perlu kamu dengar, dan mungkin saja, inilah momen yang akan menyalakan kembali cahaya dalam hatimu yang sempat meredup. Sebelum kita berjalan lebih jauh, aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya ke dalam dirimu. Mengapa jari jemarimu menekan tombol video ini, bukan video lain? Mengapa suaramu diarahkan ke sini, bukan ke arah yang berbeda? Bukankah itu pertanda ada sesuatu yang memang ingin dititipkan kepadamu malam ini? Ya, jadi mari kita sama-sama membuka hati. Mari kita biarkan kisah ini masuk perlahan, dan jangan lupa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi positif dari sepertiga malam. Angka sederhana, tetapi penuh makna. Sahabat langit, ketika kita berbicara tentang tahajud, seringkali orang hanya membayangkan sebuah ibadah sunyi di tengah malam. Namun tahajud bukan sekadar itu. Tahajud adalah panggilan. Panggilan dari Allah kepada hambanya yang terpilih, kepada jiwa-jiwa yang berani melawan kantuk, kepada hati-hati yang sanggup menyingkirkan kenyamanan kasur hanya untuk bersujud dalam sunyi. Dan di balik panggilan itu ternyata ada hadiah yang tersembunyi. Hadiah yang nyata, meski tidak selalu bisa diukur dengan angka. Hadiah yang begitu dahsyat hingga mampu mengubah arah hidup seseorang. Hari ini, kita akan membicarakan tentang 6 hadiah yang bisa datang kepada siapa saja yang mau istiqomah menegakkan tahajud di sepertiga malam. 6 hadiah yang tidak datang sekaligus, tetapi berproses seiring kesungguhan hati. Dan pada bagian pertama ini, mari kita gali hadiah pertama yang paling sering dialami, yaitu ketenangan jiwa. Bayangkan dirimu berada di tengah kota yang riuh, dengan bising suara kendaraan, dengan deru mesin, dengan rutinitas yang terus berulang. Hari-harimu penuh tekanan, pikiranmu dihantam oleh target-target yang tak ada habisnya. Lalu malam datang, dan semua orang sibuk mencari pelarian di balik layar ponsel, film, atau tidur panjang yang terasa sia-sia. Tetapi di saat yang sama, ada sekelompok kecil manusia yang memilih jalan berbeda. Mereka bangun, membasuh wajahnya dengan wudu, lalu berdiri dalam hening, menghadap Allah. Apa yang mereka dapat? Hadiah pertama yang datang adalah sebuah ketenangan yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipinjamkan. Sebuah rasa damai yang meresap ke dalam dada, seakan semua keresahan luruh ketika dahi menempel di lantai. Inilah yang disebut dengan sakinah. Sakinah yang bukan karena rumah besar, bukan karena harta melimpah, bukan karena pujian manusia, melainkan karena hubungan langsung dengan sang pemilik jiwa. Sahabatku, banyak orang mencari ketenangan dengan cara duniawi. Ada yang berlibur jauh, ada yang mengejar popularitas, ada pula yang mencoba menenangkan hati dengan hiburan yang tak ada ujungnya. Namun tetap saja ketika malam datang mereka gelisah, tidurnya tak nyenyak, mimpinya dipenuhi bayangan yang membingungkan, bangunnya terasa lelah. Lalu ketika mereka mencoba tahajud, sesuatu yang ajaib terjadi. Hatinya tenang, tidurnya lebih ringan, hidupnya terasa lapang. Bukankah ini hadiah yang nyata? Aku teringat sebuah kisah tentang seorang pria yang setiap malam dihantui kecemasan. Ia seorang pekerja keras, tetapi setiap kali ingin tidur, pikirannya berlarian kemana-mana. Utang menumpuk, pekerjaan tidak kunjung selesai, masalah keluarga datang silih berganti. Hingga suatu malam, dalam keputusasaan, ia bangun, mengambil wudhu, dan menunaikan tahajud. Awalnya terasa canggung, terasa berat, terasa kaku. Namun malam demi malam ia terus mencoba. Hingga suatu ketika ia menangis dalam sujudnya, tanpa tahu alasan pastinya. Tangisan itu membuat dadanya lega. Esok paginya ia tersenyum dengan ringan. Dan sejak malam itu ia tidak pernah melewatkan tahajud lagi. Karena ia sudah menemukan hadiah pertamanya, yaitu ketenangan jiwa yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sahabat langit, mungkin kamu juga pernah merasakan betapa beratnya menghadapi kehidupan ini. Ada kalanya dunia terasa menghimpit, ada kalanya masalah datang bertubi-tubi, ada kalanya pikiran tidak bisa berhenti berputar, tetapi percayalah, tahajud bisa menjadi pintu keluar. Bukannya masalahmu hilang seketika, tetapi hatimu menjadi lebih siap untuk menghadapinya. Ketenangan itu membuatmu tidak mudah jatuh, tidak mudah goyah, dan tidak mudah putus asa. Inilah hadiah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Dan menariknya, hadiah ini seringkali datang tanpa diminta. Banyak orang memulai tahajud hanya karena ingin doanya dikabulkan, hanya karena ingin rezekinya dilapangkan,
hanya karena ingin hidupnya berubah. Namun sebelum semua itu Allah menghadiahkan dulu ketenangan. Karena ketenangan adalah pondasi. Tanpa ketenangan, doa tidak khusyuk. Tanpa ketenangan, rezeki yang banyak tetap terasa kurang. Tanpa ketenangan, perubahan hidup terasa sia-sia. Maka Allah memberi hadiah pertama ini sebagai bekal sebelum hadiah lainnya datang menyusul. Sahabatku, bukankah hati yang tenang adalah dambaan semua orang? Bukankah ketenangan adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun? Maka bersyukurlah bagi siapa saja yang mendapatkannya melalui tahajud, karena itu berarti Allah sudah memilihnya untuk merasakan salah satu nikmat paling besar di dunia. Sekarang aku ingin mengajakmu membayangkan sepertiga malam itu. Udara dingin menusuk, lampu-lampu kota mulai redup, semua orang larut dalam tidur panjangnya. Lalu ada kamu, yang berdiri dengan tubuh gemetar, membaca doa dengan suara lirih, meneteskan air mata dalam keheningan. Di saat itu, langit terbuka, malaikat turun, dan hatimu diselimuti oleh kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Bukankah ini momen yang luar biasa? Jika kamu pernah merasakan ketenangan setelah tahajud, tuliskan di kolom komentar sebagai penguat bagi teman-teman lain. Dan jika belum, jangan putus asa, karena bisa jadi hadiah itu sedang menunggumu di malam berikutnya. Jangan lupa, ketik angka 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Sahabat langit, hadiah pertama dari tahajud adalah ketenangan jiwa. Inilah permulaan dari perjalanan menuju 5 hadiah berikutnya. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke hadiah yang lebih nyata, lebih terlihat oleh mata, yaitu bagaimana tahajud bisa membuka pintu rezeki yang tadinya tertutup rapat. Jadi tetaplah bersama kami, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Sahabat langit, mari kita melangkah lebih dalam lagi. Di bagian sebelumnya, kita sudah menyelami hadiah pertama dari tahajud, yaitu ketenangan jiwa. Sebuah hadiah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi mampu membuat hati tenang dan hidup terasa lapang. Dan kini kita akan mengupas hadiah kedua yang seringkali membuat orang terkagum-kagum, bahkan terheran-heran. Hadiah ini begitu nyata, sering bisa dilihat dengan mata, dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan disaksikan oleh banyak orang. Hadiah itu adalah terbukanya pintu rezeki. Sahabatku, kata rezeki seringkali dipersempit hanya pada uang atau harta, padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki bisa berupa kesehatan yang stabil, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, kesempatan yang datang tepat waktu, bahkan sekadar hati yang ikhlas menerima kenyataan. Semua itu adalah rezeki. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa rezeki dalam bentuk materi juga bagian penting dalam kehidupan. Dan ternyata, tahajud menjadi salah satu kunci yang mampu membuka pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup. Bayangkan, ada seorang pedagang kecil yang setiap hari berjualan dengan penuh usaha, tetapi dagangannya tidak pernah laris. Ada karyawan yang sudah bekerja keras, tetapi gajinya tidak pernah cukup. Ada mahasiswa yang rajin belajar, tetapi kesempatan beasiswanya selalu terlewat. Mereka semua berusaha, mereka semua bergerak, tetapi seperti ada pintu yang terkunci rapat. Dan saat mereka mulai membiasakan tahajud, pintu itu perlahan terbuka. Ada saja jalan yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Ada saja pertolongan yang datang tepat waktu. Inilah hadiah nyata yang membuat banyak orang semakin yakin akan kekuatan sepertiga malam. Sahabat langit, aku ingin berbagi sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang hidupnya penuh keterbatasan. Ia tidak memiliki modal besar, tidak punya koneksi, bahkan latar belakangnya biasa-biasa saja. Namun ia memiliki satu kebiasaan yang konsisten. Setiap malam ia bangun untuk menunaikan tahajud. Doanya sederhana. Ia tidak meminta kekayaan melimpah. Ia hanya memohon agar rezekinya dipermudah dan hidupnya diberkahi. Perlahan, tanpa ia sadari, hidupnya berubah. Dagangannya mulai laris, ada saja pelanggan yang datang, bahkan usahanya berkembang tanpa harus promosi besar-besaran. Ketika ditanya rahasianya, Yustinya tersenyum berkata, "Saya tidak punya amalan yang istimewa selain tahajud." Dari sinilah banyak orang menyadari bahwa pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah seringkali lewat cara yang tidak masuk akal. Tiba-tiba ada orang yang menolong, tiba-tiba ada peluang yang menghampiri, tiba-tiba ada ide yang muncul begitu saja. Semua itu adalah bentuk hadiah dari sepertiga malam. Sahabatku, coba renungkan, berapa banyak orang yang sudah berusaha mati-matian, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usahanya. Mereka lupa bahwa ada satu faktor yang jauh lebih kuat daripada sekadar kerja keras, yaitu keberkahan dari Allah. Dan keberkahan itu seringkali diturunkan melalui ibadah yang dilakukan dengan tulus,
Salah satunya tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah bukti keseriusan seorang hamba. Karena tidak semua orang mau mengorbankan kenyamanannya untuk bangun di tengah malam. Tidak semua orang mau meninggalkan mimpi indahnya hanya untuk meneteskan air mata dalam doa. Dan karena tidak semua orang mau melakukannya, maka mereka yang mampu istiqomah diberikan hadiah istimewa. Salah satunya adalah rezeki yang dibuka dengan cara yang lembut namun nyata. Sahabat langit, ada yang berkata bahwa rezeki itu seperti air. Ia selalu mencari jalan untuk mengalir. Namun terkadang jalan itu tersumbat oleh dosa, oleh kelalaian, atau oleh hati yang terlalu keras. Dan tahajud adalah cara untuk membuka sumbatan itu. Dengan tahajud, hati menjadi lembut, dosa mulai terhapus, dan saluran rezeki kembali lancar. Bukankah ini sebuah gambaran yang indah? Bayangkan seorang petani yang setiap hari bekerja keras di sawah. Ia menanam, ia menyiram, ia merawat dengan penuh kesabaran. Namun hujan tak kunjung turun, sehingga tanahnya retak. Lalu suatu malam, ia berdoa dalam tahajud dengan penuh kerendahan hati. Dan keesokan harinya, awan mulai berkumpul, hujan turun dengan deras, dan tanamannya tumbuh subur. Apakah itu kebetulan? Ataukah itu hadiah nyata dari Allah kepada hamba yang bersungguh-sungguh? Sahabatku, hadiah berupa rezeki ini bisa hadir dalam banyak bentuk. Ada yang diberi kekuatan untuk bekerja tanpa mudah lelah. Ada yang diberi kesehatan sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya berobat. Ada yang diberi pasangan yang mendukung setiap langkahnya. Ada pula yang diberi anak-anak yang menjadi penyejuk hati. Semua itu adalah rezeki. Jadi jangan sempitkan rezeki hanya pada angka dalam rekening. Rezeki sejati adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada kebahagiaan dan keberkahan. Namun yang menarik, hadiah rezeki dari tahajud ini seringkali datang dengan cara yang misterius. Tidak selalu dalam bentuk uang tiba-tiba. Tidak selalu berupa promosi jabatan yang instan. Kadang ia hadir sebagai ketenangan saat bekerja, sehingga pekerjaan terasa ringan. Kadang ia hadir sebagai ide brilian yang tidak terpikirkan sebelumnya, lalu ide itu mengubah hidup. Kadang ia hadir dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang yang tepat, yang membawa kesempatan baru. Semua ini menunjukkan bahwa rezeki adalah sesuatu yang luas dan penuh rahasia. Sahabat langit, jika kamu merasa pintu rezekimu sedang tertutup, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi pintu itu hanya menunggu diketuk dengan cara yang tepat. Dan salah satu kunci mengetuknya adalah dengan tahajud. Sepertiga malam adalah waktu yang penuh rahasia. Waktu ketika doa lebih cepat diangkat. Waktu ketika hati lebih jernih. Waktu ketika keberkahan diturunkan. Maka siapa yang istiqomah bangun di waktu itu, tidak akan dibiarkan hidupnya sempit. Aku yakin, sebagian dari kalian yang menonton video ini mungkin sedang berada di titik sulit. Mungkin ada yang sedang pusing memikirkan biaya. Mungkin ada yang sedang resah karena pekerjaan tidak kunjung membaik. Mungkin ada yang sedang khawatir tentang masa depan. Percayalah, kamu tidak sedang mendengarkan cerita ini secara kebetulan. Mungkin inilah panggilan untukmu, agar mulai mencari hadiah kedua dari sepertiga malam. Dan jangan lupa sahabatku, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar simbol, melainkan tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap membuka pintu hatimu untuk rezeki yang lebih luas, dan siap menyaksikan bagaimana Allah bekerja dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Hadiah kedua ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih panjang, karena setelah rezeki dibuka, masih ada hadiah-hadiah lain yang menunggu. Hadiah berupa kekuatan menghadapi ujian, kesehatan yang jarang sakit-sakitan, kemuliaan di mata manusia, hingga kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Semua itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami, karena perjalanan mengungkap rahasia tahajud masih jauh dari selesai. Sahabat langit, mari kita melangkah lebih dalam lagi. Di bagian sebelumnya, kita sudah menyelami hadiah pertama dari tahajud, yaitu ketenangan jiwa. Sebuah hadiah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi mampu membuat hati tenang dan hidup terasa lapang. Dan kini, kita akan mengupas hadiah kedua yang seringkali membuat orang terkagum-kagum, bahkan terheran-heran. Hadiah ini begitu nyata, sering bisa dilihat dengan mata, dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan disaksikan oleh banyak orang. Hadiah itu adalah terbukanya pintu rezeki. Sahabatku, kata rezeki seringkali dipersempit hanya pada uang atau harta, padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki bisa berupa kesehatan yang stabil, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, kesempatan yang datang tepat waktu, bahkan sekadar hati yang ikhlas menerima kenyataan. Semua itu adalah rezeki.
Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa rezeki dalam bentuk materi juga bagian penting dalam kehidupan. Dan ternyata, tahajud menjadi salah satu kunci yang mampu membuka pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup. Bayangkan, ada seorang pedagang kecil yang setiap hari berjualan dengan penuh usaha, tetapi dagangannya tidak pernah laris. Ada karyawan yang sudah bekerja keras, tetapi gajinya tidak pernah cukup. Ada mahasiswa yang rajin belajar, tetapi kesempatan beasiswanya selalu terlewat. Mereka semua berusaha, mereka semua bergerak, tetapi seperti ada pintu yang terkunci rapat. Dan saat mereka mulai membiasakan tahajud, pintu itu perlahan terbuka. Ada saja jalan yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Ada saja pertolongan yang datang tepat waktu. Inilah hadiah nyata yang membuat banyak orang semakin yakin akan kekuatan sepertiga malam. Sahabat langit, aku ingin berbagi sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang hidupnya penuh keterbatasan. Ia tidak memiliki modal besar, tidak punya koneksi, bahkan latar belakangnya biasa-biasa saja, namun ia memiliki satu kebiasaan yang konsisten. Setiap malam, ia bangun untuk menunaikan tahajud. Doanya sederhana. Ia tidak meminta kekayaan melimpah. Ia hanya memohon agar rezekinya dipermudah dan hidupnya diberkahi. Perlahan, tanpa ia sadari hidupnya berubah. Dagangannya mulai laris, ada saja pelanggan yang datang, bahkan usahanya berkembang tanpa harus promosi besar-besaran. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya amalan yang istimewa, selain tahajud." Dari sinilah banyak orang menyadari bahwa pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah seringkali lewat cara yang tidak masuk akal. Tiba-tiba ada orang yang menolong. Tiba-tiba ada peluang yang menghampiri. Tiba-tiba ada ide yang muncul begitu saja. Semua itu adalah bentuk hadiah dari sepertiga malam. Sahabatku, coba renungkan. Berapa banyak orang yang sudah berusaha mati-matian, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usahanya. Mereka lupa bahwa ada satu faktor yang jauh lebih kuat daripada sekadar kerja keras, yaitu keberkahan dari Allah. Dan keberkahan itu sering kali diturunkan melalui ibadah yang dilakukan dengan tulus, salah satunya tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah bukti keseriusan seorang hamba. Karena tidak semua orang mau mengorbankan kenyamanannya untuk bangun di tengah malam. Tidak semua orang mau meninggalkan mimpi indahnya hanya untuk meneteskan air mata dalam doa. Dan karena tidak semua orang mau melakukannya, maka mereka yang mampu istiqomah diberikan hadiah istimewa. Salah satunya adalah rezeki yang dibuka dengan cara yang lembut namun nyata. Sahabat langit, ada yang berkata bahwa rezeki itu seperti air. Ia selalu mencari jalan untuk mengalir. Namun terkadang jalan itu tersumbat oleh dosa, oleh kelalaian, atau oleh hati yang terlalu keras. Dan tahajud adalah cara untuk membuka sumbatan itu. Dengan tahajud, hati menjadi lembut, dosa mulai terhapus, dan saluran rezeki kembali lancar. Bukankah ini sebuah gambaran yang indah? Bayangkan seorang petani yang setiap hari bekerja keras di sawah. Ia menanam, ia menyiram, ia merawat dengan penuh kesabaran. Namun hujan tak kunjung turun, sehingga tanahnya retak. Lalu suatu malam, ia berdoa dalam tahajud dengan penuh kerendahan hati. Dan keesokan harinya, awan mulai berkumpul, hujan turun dengan deras, dan tanamannya tumbuh subur. Apakah itu kebetulan? Ataukah itu hadiah nyata dari Allah kepada hamba yang bersungguh-sungguh? Sahabatku, hadiah berupa rezeki ini bisa hadir dalam banyak bentuk. Ada yang diberi kekuatan untuk bekerja tanpa mudah lelah. Ada yang diberi kesehatan sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya berobat. Ada yang diberi pasangan yang mendukung setiap langkahnya. Ada pula yang diberi anak-anak yang menjadi penyejuk hati. Semua itu adalah rezeki. Jadi jangan sempitkan rezeki hanya pada angka dalam rekening. Rezeki sejati adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada kebahagiaan dan keberkahan. Namun yang menarik, hadiah rezeki dari tahajud ini seringkali datang dengan cara yang misterius. Tidak selalu dalam bentuk uang tiba-tiba. Tidak selalu berupa promosi jabatan yang instan. Kadang ia hadir sebagai ketenangan saat bekerja, sehingga pekerjaan terasa ringan. Kadang ia hadir sebagai ide brilian yang tidak terpikirkan sebelumnya, lalu ide itu mengubah hidup. Kadang ia hadir dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang yang tepat, yang membawa kesempatan baru. Semua ini menunjukkan bahwa rezeki adalah sesuatu yang luas dan penuh rahasia. Sahabat langit, jika kamu merasa pintu rezekimu sedang tertutup, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi pintu itu hanya menunggu diketuk dengan cara yang tepat. Dan salah satu kunci mengetuknya adalah dengan tahajud. Sepertiga malam adalah waktu yang penuh rahasia. Waktu ketika doa lebih cepat diangkat, waktu ketika hati lebih jernih, waktu ketika keberkahan diturunkan,
maka siapa yang istiqomah bangun di waktu itu tidak akan dibiarkan hidupnya sempit. Aku yakin sebagian dari kalian yang menonton video ini mungkin sedang berada di titik sulit. Mungkin ada yang sedang pusing memikirkan biaya, mungkin ada yang sedang resah karena pekerjaan tidak kunjung membaik, mungkin ada yang sedang khawatir tentang masa depan. Percayalah, kamu tidak sedang mendengarkan cerita ini secara kebetulan. Mungkin inilah panggilan untukmu agar mulai mencari hadiah kedua dari sepertiga malam. Dan jangan lupa sahabatku, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar simbol, melainkan tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap membuka pintu hatimu untuk rezeki yang lebih luas, dan siap menyaksikan bagaimana Allah bekerja dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Hadiah kedua ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih panjang, karena setelah rezeki dibuka, masih ada hadiah-hadiah lain yang menunggu. Hadiah berupa kekuatan menghadapi ujian, kesehatan yang jarang sakit-sakitan, kemuliaan di mata manusia, hingga kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Semua itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami, karena perjalanan mengungkap rahasia tahajud masih jauh dari selesai. Sahabat langit, selamat datang di ruang penuh makna ini. Terima kasih karena sudah singgah, sudah meluangkan waktu, dan memilih untuk menonton video ini di antara ribuan tontonan lain yang berseliweran di layar ponselmu. Percayalah, tidak ada yang kebetulan. Kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kesalahan arah, melainkan bagian dari sebuah alur yang sudah digariskan. Ada pesan yang harus sampai. Ada cerita yang perlu kamu dengar, dan mungkin saja inilah momen yang akan menyalakan kembali cahaya dalam hatimu yang sempat meredup. Sebelum kita berjalan lebih jauh, aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya ke dalam dirimu. Mengapa jari jemarimu menekan tombol video ini, bukan video lain? Mengapa suaramu diarahkan ke sini, bukan ke arah yang berbeda? Bukankah itu pertanda ada sesuatu yang memang ingin dititipkan kepadamu malam ini? Udah sih kemarin kita udah sampai sama membuka hatinya. Mari kita biarkan kisah ini masuk perlahan. Dan jangan lupa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi positif dari sepertiga malam. Angka sederhana, tetapi penuh makna. Sahabat langit, ketika kita berbicara tentang tahajud, seringkali orang hanya membayangkan sebuah ibadah sunyi di tengah malam. Namun tahajud bukan sekadar itu. Tahajud adalah panggilan. Panggilan dari Allah kepada hambanya yang terpilih, kepada jiwa-jiwa yang berani melawan kantuk, kepada hati-hati yang sanggup menyingkirkan kenyamanan kasur, hanya untuk bersujud dalam sunyi. Dan di balik panggilan itu, ternyata ada hadiah yang tersembunyi, hadiah yang nyata, meski tidak selalu bisa diukur dengan angka, hadiah yang begitu dahsyat hingga mampu mengubah arah hidup seseorang. Hari ini, kita akan membicarakan tentang 6 hadiah yang bisa datang kepada siapa saja yang mau istiqomah menegakkan tahajud di sepertiga malam. 6 hadiah yang tidak datang sekaligus, tetapi berproses seiring kesungguhan hati. Dan pada bagian pertama ini, mari kita gali hadiah pertama yang paling sering dialami, yaitu ketenangan jiwa. Bayangkan dirimu berada di tengah kota yang riuh, dengan bising suara kendaraan, dengan deru mesin, dengan rutinitas yang terus berulang. Hari-harimu penuh tekanan, pikiranmu dihantam oleh target-target yang tak ada habisnya. Lalu malam datang, dan semua orang sibuk mencari pelarian di balik layar ponsel, film, atau tidur panjang yang terasa sia-sia. Tetapi di saat yang sama, ada sekelompok kecil manusia yang memilih jalan berbeda. Mereka bangun, membasuh wajahnya dengan wudu, lalu berdiri dalam hening, menghadap Allah. Apa yang mereka dapat? Hadiah pertama yang datang adalah sebuah ketenangan yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipinjamkan. Sebuah rasa damai yang meresap ke dalam dada, seakan semua keresahan luruh ketika dahi menempel di lantai. Inilah yang disebut dengan sakinah. Sakinah yang bukan karena rumah besar, bukan karena harta melimpah, bukan karena pujian manusia, melainkan karena hubungan langsung dengan sang pemilik jiwa. Sahabatku, banyak orang mencari ketenangan dengan cara duniawi. Ada yang berlibur jauh, ada yang mengejar popularitas, ada pula yang mencoba menenangkan hati dengan hiburan yang tak ada ujungnya. Namun tetap saja ketika malam datang mereka gelisah, tidurnya tak nyenyak, mimpinya dipenuhi bayangan yang membingungkan, bangunnya terasa lelah. Lalu ketika mereka mencoba tahajud, sesuatu yang ajaib terjadi. Hatinya tenang, tidurnya lebih ringan, hidupnya terasa lapang. Bukankah ini hadiah yang nyata? Aku teringat sebuah kisah tentang seorang pria yang setiap malam dihantui kecemasan. Ia seorang pekerja keras, tetapi setiap kali ingin tidur,
Pikirannya berlarian kemana-mana. Utang menumpuk, pekerjaan tidak kunjung selesai, masalah keluarga datang silih berganti. Hingga suatu malam, dalam keputusasaan, ia bangun, mengambil wudhu, dan menunaikan tahajud. Awalnya terasa canggung, terasa berat, terasa kaku. Namun malam demi malam ia terus mencoba. Hingga suatu ketika ia menangis dalam sujudnya tanpa tahu alasan pastinya. Tangisan itu membuat dadanya lega. Esok paginya, ia tersenyum dengan ringan. Dan sejak malam itu ia tidak pernah melewatkan tahajud lagi. Karena ia sudah menemukan hadiah pertamanya, yaitu ketenangan jiwa yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sahabat langit, mungkin kamu juga pernah merasakan betapa beratnya menghadapi kehidupan ini. Ada kalanya dunia terasa menghimpit, ada kalanya masalah datang bertubi-tubi, ada kalanya pikiran tidak bisa berhenti berputar. Tetapi percayalah, tahajud bisa menjadi pintu keluar. Bukannya masalahmu hilang seketika, tetapi hatimu menjadi lebih siap untuk menghadapinya. Ketenangan itu membuatmu tidak mudah jatuh, tidak mudah goyah, dan tidak mudah putus asa. Inilah hadiah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Dan menariknya, hadiah ini seringkali datang tanpa diminta. Banyak orang memulai tahajud hanya karena ingin doanya dikabulkan, hanya karena ingin rezekinya dilapangkan, hanya karena ingin hidupnya berubah. Namun sebelum semua itu, Allah menghadiahkan dulu ketenangan. Karena ketenangan adalah pondasi. Tanpa ketenangan doa tidak khusyuk. Tanpa ketenangan, rezeki yang banyak tetap terasa kurang. Tanpa ketenangan, perubahan hidup terasa sia-sia. Maka Allah memberi hadiah pertama ini sebagai bekal sebelum hadiah lainnya datang menyusul. Sahabatku, bukankah hati yang tenang adalah dambaan semua orang? Bukankah ketenangan adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun? Maka bersyukurlah bagi siapa saja yang mendapatkannya melalui tahajud. Karena itu berarti Allah sudah memilihnya untuk merasakan salah satu nikmat paling besar di dunia. Sekarang aku ingin mengajakmu membayangkan sepertiga malam itu. Udara dingin menusuk, lampu-lampu kota mulai redup, semua orang larut dalam tidur panjangnya. Lalu ada kamu yang berdiri dengan tubuh gemetar, membaca doa dengan suara lirih, meneteskan air mata dalam keheningan. Di saat itu, langit terbuka, malaikat turun, dan hatimu diselimuti oleh kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Bukankah ini momen yang luar biasa? Jika kamu pernah merasakan ketenangan setelah tahajud, tuliskan di kolom komentar sebagai penguat bagi teman-teman lain. Dan jika belum, jangan putus asa. Karena bisa jadi, hadiah itu sedang menunggumu di malam berikutnya. Jangan lupa, ketik angka 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Sahabat langit, hadiah pertama dari tahajud adalah ketenangan jiwa. Inilah permulaan dari perjalanan menuju 5 hadiah berikutnya. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke hadiah yang lebih nyata, lebih terlihat oleh mata, yaitu bagaimana tahajud bisa membuka pintu rezeki yang tadinya tertutup rapat. Jadi tetaplah bersama kami, karena perjalanan ini baru saja dimulai.